Shalom keluarga Allah, ketemu lagi di dalam pemuritan hari ini. Kali ini saya ingin membagikan kepada Anda satu rema, satu prinsip hidup, satu detil yang sangat penting di dalam covenant of blessing, dalam perjanjian berkat yang saya pegang dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan saya. Nah, prinsip itu adalah buat Tuhan harus yang terbaik. Nah, itu satu pegangan dalam hidup saya. Kalau untuk Tuhan gak cukup yang baik, apalagi yang biasa-biasa. No. Buat Tuhan harus yang terbaik. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Terserah orang lain mau berpikir bagaimana. Orang lain kalau buat Tuhan ala kadarnya sembarangan. Tapi dalam hidup saya punya prinsip buat Tuhan harus yang terbaik. Saya ajak saudara baca di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini satu detil yang penting sekali dalam perjanjian berkat. Kalau saudara bisa nangkep kebenaran yang satu ini, mulai hari ini Anda akan selalu menerima berkat yang terbaik. Apa yang Tuhan pilihkan buat saudara gak pernah biasa-biasa, tapi selalu yang terbaik. Dalam hidupmu engkau akan menerima favor yang terbaik, kemenangan yang terbaik, semua yang terbaik itu yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Saya bacakan Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow. Jadi firman Tuhan mengajarkan kalau kita menabur, itu menabur sampai mencucurkan air mata. Menabur sampai mengena di hati. Ada sebagian orang yang nabur, memberi, menaburkan benih profetik tapi biasa-biasa. Gak kerasa apa-apa. Ya oke, baik. Tapi ketika saudara menaburnya dengan cara seperti itu, jangan heran Anda terima berkatnya juga gak terlalu kerasa. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, pastikan Anda ngerti firman Tuhan ini. Menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya ini taburan yang terbaik, yang itu sampai kerasa di hati kita. Ya, itu benar-benar kita bawa benih profetik, persembahan yang terbaik dari kita bagi Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, orang yang cara naburnya buat Tuhan seperti itu. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di dalam perjanjian berkat, yaitu orang itu akan menuai dengan bersorak-sorai, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya berdoa di tahun ini Anda akan menikmati tuaian yang sampai membuat Anda bisa bersorak-sorai. Anda akan menikmati tuaian berkat yang sampai membuat Anda itu kegirangan yang luar biasa. Ada mungkin sebagian dari saudara yang menikmati berkat, menikmati tuaian, tapi biasa-biasa. Doa saya tahun ini saudara menuainya sampai membuat engkau kegirangan, bersorak-sorai, karena itu benar-benar tuaian yang terbaik, berkat yang terbaik yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keuangan saudara, diberkati dengan berkat terbaik. Amin. Haleluya. Ini juga yang dilakukan oleh Abraham. Dia teladan kita. Buat Abraham, kalau dia nabur, dia naburnya buat Tuhan harus
yang terbaik. Nggak boleh yang biasa-biasa, selalu Abraham nabur yang terbaik. Apa itu yang terbaik dalam hidup Abraham yang bisa dia persembahkan buat Tuhan? Saya percaya setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau buat Abraham itu anak. Kenapa? Karena Abraham ini sama Sarah, dia nggak punya anak sampai masa tuanya. Mereka kaya raya, tapi mereka nggak punya keturunan. Jadi ini kerinduan mereka ini yang paling berharga buat mereka. Dan Isa itu satu-satunya. Isa itu anak perjanjian. Jadi saya yakin banget kalau dalam kasusnya mereka, kalau mereka disuruh ngelepasin Isa atau mereka disuruh memberikan harta, pasti lebih gampang memberikan harta. Jadi Tuhan tahu itu, karena itu Tuhan uji mereka. Ya Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak. Wow, saudaraku, ini sangat gak mudah sekali. Dan memang sengaja Tuhan memberikan perintah itu untuk mengetahui apa yang ada di hati Abraham. Ada momen-momen tertentu Tuhan memang izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan suruh kita menabur benih profetik untuk mengetahui apa yang benar-benar ada di hati kita. Nah, mari kita lihat seperti apa itu yang ada di hati Abraham yang ditemukan oleh Tuhan. Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia." Perhatikan saudaraku, kalimat berikutnya Tuhan ngomong gini, "Sebab telah ku ketahui sekarang." Berarti tadinya itu belum terbukti. Sekarang Tuhan ngomong sudah terbukti. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Tuhan tidak mau Abraham cuma ngomong dia takut akan Allah. Tuhan tidak mau Abraham cuma ngomong bahwa dia bersedia untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi benar-benar Tuhan mau Abraham sampai membuktikan hal itu. Sampai Tuhan melihat sendiri. Itu sebabnya Tuhan ngasih perintah untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Dan begitu Abraham melakukan itu, di momen penentuan dia mau persembahkan Ishak, Tuhan tahan itu. Dan Tuhan ngomong, "Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku." Jadi kasihnya Abraham sama Tuhan bukan cuma kasih di kata-kata, bukan cuma kasih di teori, kasih di perasaan, tapi kasih yang terbukti. Doa saya di masa ini Tuhan bisa melihat kasih saudara sama Tuhan adalah kasih yang terbukti. Doa saya di masa ini Tuhan bisa melihat yang ada di hati saudara lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun juga adalah Yesus nomor satu. Tuhan yang pertama, Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Kenapa itu sangat penting sekali buat Tuhan? Mari kita lihat. Begitu Tuhan ngerti yang di hati Abraham, itu adalah nomor satunya Tuhan. Abraham gak akan segan-segan untuk mempersembahkan Ishak, mempersembahkan harta, mempersembahkan apapun buat Tuhan. Karena dia lebih cinta Tuhan dari segalanya. Maka lihat apa yang Tuhan lakukan buat Abraham. Kejadian 22 tadi, sekarang kita baca ayatnya yang ke-15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Coba Anda lihat, Tuhan gak sekedar ngomong loh. Sebelum Tuhan ngomong sesuatu, dia ngomong aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya ini suatu tekad bulat, sebuah keputusan yang tidak bisa diubah, yang Tuhan mau berikan kepada Abraham. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Jadi harus berbuat dulu.
Ya, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Abraham sudah membuktikan dia tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Benih profetik yang terbaik buat Tuhan. Bahkan anaknya sendiri, kesayangannya nomor 1, dipersembahkan untuk Tuhan. Karena Abraham gak segan-segan ngelakuin itu. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wow. Jadi Tuhan itu kayak bersumpah sama dirinya sendiri bahwa aku akan memberkati engkau. Dan Tuhan kemudian ngasih daftarnya, listnya. Ini yang akan kulakukan, ini yang kulakukan. Jadi daftarnya satu persatu yang Tuhan mau kerjakan buat Abraham. Kenapa? Tuhan ngomong karena engkau tidak segan-segan memberikan yang terbaik. Bukan cuma engkau ingin, tetapi engkau telah. Ini penting sekali. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan ngomong cinta Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik, tetapi masih segan. Masih nanti. Oke, masih belum terbukti, masih belum teruji. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Tuhan sedang melihat hati kita. Di momen ini Anda harus sadar, kalau Tuhan melihat hati yang tidak segan-segan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau buat Tuhan semuanya, kalau buat Tuhan apapun dipersembahkan, kalau buat Tuhan apapun kita berikan harus yang terbaik. Kalau Tuhan melihat seperti itu di dalam hati kita, di dalam hati saudara, tolong dengarkan, Tuhan juga akan tidak segan-segan untuk memberikan berkat yang terbaik. Dia akan bertekad sepenuhnya, ambil keputusan sepenuhnya, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihalangin. Siapapun juga, manusia manapun juga, termasuk iblis manapun juga tidak bakal bisa menghalangi Tuhan memberkati saudara dengan segala berkat yang terbaik. Itu sebabnya saya ajak saudara ambil keputusan. Dalam hidup kita punya prinsip, buat Tuhan harus yang terbaik. Apalagi sekarang kita ada di masa pandemi, masa resesi ekonomi, masa krisis sosial. Di masa seperti ini banyak orang yang mulai kendor. Banyak orang yang lebih memilih dirinya sendiri ketimbang memilih Tuhan. Di masa seperti ini Anda harus mengerti, ini masa yang Tuhan pilih untuk melihat seperti apa yang sesungguhnya ada di hati kita. Sebagian orang memilih, ya daripada mengembalikan persepuluhan, lebih baik untuk saya aja, untuk hidup sendiri. Daripada mempersembahkan benih profetik, ya ngapain? Gak usah banyak-banyak lah, sedikit aja ya untuk mempersembahkan benih profetik. Saya mau ngomong sama saudara, itu adalah keputusan kita masing-masing, kita punya hak untuk melakukan itu. Tapi tolong dengarkan saya baik-baik. Kalau saudara tidak segan-segan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik. Anda akan menikmati segala yang terbaik dari Tuhan dalam hidup saudara. Saya melihat ini teladan dalam hidup orang tua saya, dalam hidup gembala kita, Pak Obaja dan Bu Obaja. Minggu lalu saya juga ceritakan kepada saudara, tapi saya mau ceritakan lagi karena buat saya mereka itu teladan orang yang dalam hidupnya selalu mau memberikan yang terbaik. Dan ini warisan iman buat gereja kita, buat saudara dan saya. Ya, jadi pada awal gereja kita ini berdiri, saudaraku, ini momen pengujian seperti kayak Abraham. Pada saat bangsa Israel belum berdiri, di awalnya Tuhan uji Abraham dulu hatinya. Nah, pada awal gereja kita ini berdiri, Tuhan uji hati
Pak Obaja dan Bu Obaja untuk gereja kita bisa beli gedung yang sekarang kita pakai untuk gereja di Solo, itu benar-benar Pak Obaja dan Bu Obaja harus mempersembahkan yang terbaik. Saya bisa saksi sama saudara, itu benar-benar momen cucuran air mata. Nabur dengan cucuran air mata itu bukan istilah, tapi itu real. Saya sendiri melihat orang tua saya pada masa itu bagaimana mereka habis-habisan buat Tuhan. Itu saya kadang kalau ngingat itu sendiri, pada waktu itu saya masih remaja, saya masih kecil. Saya bisa mencucurkan air mata saya. Kenapa? Karena memang segalanya dipersembahkan. Semuanya yang ada, semua harta, semua perhiasan, semua mobil, semua tanah, semua aset, segalanya. Sampai tabungan saya pun sebagai anak, semuanya dipersembahkan dan semuanya itu dilakukan dengan cucuran air mata. Di momen itu, pada masa itu kayak itu masa di mana kita belum melihat apa-apa, hanya cinta kita sama Tuhan. Buat Tuhan harus yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan melihat hati. Dan saya yakin itu satu hal yang tidak pernah Tuhan lupakan. Karena itu saya tidak heran. Sampai hari ini kalau Tuhan bekerja di gereja kita selalu juga yang terbaik. Kegerakan yang terbaik, urapan yang terbaik, anugerah dan kasih karunia yang terbaik. Dari tahun ke tahun kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Itu yang kita nikmati sampai hari ini. Dan saya percaya ini akan terus sampai ke generasi-generasi berikutnya berkat ribuan keturunan. Saya percaya dimulai dari prinsip hidup buat Tuhan harus yang terbaik. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, ini perjanjian berkat ngomong, orang yang menabur sampai mencucurkan air mata, ia menuai dengan sorak-sorai. Selama ini Anda sudah menuai, Anda sudah terima berkat. Tapi apakah Anda sudah mengalami berkat yang sampai sorak-sorai? Berkat yang sampai gegap gempita, membuat Anda melonjak kegirangan. Saya mau ngomong sama saudara, itu semua dimulai dengan nabur, dengan cucuran air mata. Di masa seperti sekarang ini, saya ajak saudara, ayo kita taburkan benih profetik. Dan kalau nabur jangan yang biasa-biasa, jangan yang cuma baik. Buat Tuhan harus yang terbaik. Karena saya tahu kalau saudara menaburkan yang terbaik buat Tuhan, dalam hidupmu, anak, cucu, keturunanmu, generasi-generasi di bawah saudara, bahkan gereja kita, generasi-generasi berikutnya, kita akan menikmati berkat ribuan keturunan yang terbaik. Jadi sekali lagi saya tantang saudara, buat Tuhan nabur yang terbaik. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.